Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Khairun Nafa. Dalam hal ini saya akan membuat tugas perkuliahan akhir semester. Jadi saya akan membahas sebuah materi mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke materi. Jadi materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang paragraf. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Khairun Nafa, NIM 202003110004, jurusan Farmasi, mata kuliah Bahasa Indonesia KJ 016, dosen pengampu Ibu Sylvia Ratnajuwita. Selanjutnya, isi materi yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, definisi paragraf. Kedua, syarat paragraf yang baik. 3. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terdiri dari 2, yaitu berdasarkan pola penalaran dan berdasarkan gaya pengungkapan. Materi keempat, yaitu pola pengembangan paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah satuan bahasa yang terbentuk dari rangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk menyampaikan satu gagasan atau ide. Sedangkan menurut para ahli arifin menyatakan paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Dengan kata lain, kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat topik mengungkapkan maksud pokok uraian paragraf kalimat. Kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelasnya. Selanjutnya kita masuk ke syarat paragraf. Syarat paragraf ada 3. Yang pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Yang ketiga, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan. Apa sih unsur koherensi dan kohesi? Mari kita bahas di slide berikutnya. Untuk kohesi, kohesi biasa diartikan dalam pengertian sempit yaitu kesatuan. Kesatuan di mana keterkaitan antar unsur di dalamnya ada unsur sintaksis atau wacana. Seluruh kalimat dalam paragraf menyatakan satu pokok pikiran atau ide. Untuk kohesi merupakan istilah sering digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam suatu kalimat. Jadi kohesi ini sering digunakan suatu kalimat, suatu kata di dalam wacana yang berarti satu kesatuan. Di mana kesatuan di sini adalah keterkaitan antar unsur kalimat dengan kalimat lain. Jadi setiap kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat seterusnya saling berkaitan yang menyatakan satu pokok pikiran. Untuk kohesi memiliki 2, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Untuk kohesi leksikal terdiri dari repitasi, hiponim, sinonim, dan antonim. Sedangkan kohesi gramatikal yaitu pengacuan, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Kita masuk ke koherensi atau biasa dikenal kepaduan atau keserasian. Di mana keserasian hubungan ini adalah timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Dalam hal ini koherensi yaitu hubungan melalui suatu wacana di dalam suatu gagasan utama. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan pola penalaran terbagi menjadi 5, yaitu deduktif, induktif atau deduktif atau campuran, paragraf naratif, dan paragraf ineratif. Yang pertama saya jelaskan yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu gagasan utamanya terletak di awal. Seperti dia menjelaskan gagasan utamanya terlebih dahulu, kemudian terdapat kalimat
penjelas yang menjelaskan kalimat utamanya. Sedangkan paragraf induktif, yaitu gagasan utamanya terletak di akhir. Di dalam paragraf induktif, terdapat kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian setelah kalimat penjelas, untuk kalimat utamanya terletak di akhir. Kemudian kita masuk ke paragraf campuran, yaitu paragraf yang memiliki gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir. Jadi diawali kalimat utamanya terlebih dahulu, kemudian kalimat penjelas, kemudian diakhiri kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya ini dimana untuk menegaskan kembali. Kemudian paragraf ineratif. Paragraf ineratif yaitu paragraf terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas suatu informasi. Paragraf naratif. Paragraf naratif yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat penjelas, di mana pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Kita masuk ke paragraf eksposisi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan narasi. Yang pertama eksposisi, yaitu paragraf yang menyajikan suatu informasi bersifat ilmiah. Contoh paragraf eksposisi dalam arti sempit bisa dalam berita, sedangkan yang sering kita jumpai yaitu karangan ilmiah, penelitian seperti skripsi dan tesis. Selanjutnya argumentasi. Argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Untuk dasar tulisan ini, paragraf adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita masuk ke paragraf persuasi. Paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk membaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Contoh paragraf persuasi adalah visi misi calon anggota DPR atau calon presiden. Contoh yang paling gampang, ayo jaga kebersihan, ayo buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Contoh paragraf deskripsi menceritakan tentang liburan kepada teman atau saudaranya. Selanjutnya paragraf narasi. Paragraf narasi menceritakan unsur intrinsiknya, di mana dalam unsur intrinsiknya ada alur, tokoh, kronologi, waktu, latar, dan sudut pandang. Seolah-olah seperti bercerita. Penulisan paragraf narasi itu seperti cerpen dan novel. Selanjutnya untuk pola pengembangan paragraf terdapat 10, yaitu kronologi, klasifikasi, definisi, analogi, pembandingan dan pertentangan, sebab akibat, ilustrasi, pembatasan, petisi, kombinasi, generalisasi. Kronologi atau ilmu alamiah disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya,
Pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan suatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Definisi. Definisi digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan paham mengenai hal itu. Analogi. Analogi adalah pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Sebab akibat. Sebab akibat mengandung suatu paragraf. Mungkin satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Oke, kita sudah di penghujung penjelasan. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, dan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ratna Sylvia. Jika ada kesalahan dalam satu semester ini, saya mohon maaf. Terima kasih ilmunya. Semoga bermanfaat dan berkah bagi saya dan semuanya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar atau kirim pertanyaan pada saya bisa melalui Gmail atau nomor WhatsApp yang tertera. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.